Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita sekarang akan membahas tentang aljabar bentuk rasional. Yang pertama adalah bilangan rasional. Kita sudah mengenal bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli disebut juga dengan bilangan bulat positif. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan bulat adalah bilangan asli negatif dari bilangan asli dan 0. Ayo kita bagi bilangan bulat dengan bilangan bulat. Contohnya seperti ini, 1/2 sama dengan setengah. Min 3 dibagi 4 sama dengan 3/4 ya, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini disebut bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q bilangan bulat. Q tidak sama dengan 0. P adalah pembilang, Q adalah penyebut. Yang kedua, bentuk aljabar yang memuat bilangan rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk aljabar dengan koefisien atau konstanta rasional. Perhatikan masalah berikut. Ini ada aktivitas 3.3 untuk bisa mengamati di buku untuk lebih jelasnya. Nah, mengamati. Perhatikan cerita berikut. Sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku. Salah satu sisi siku-siku panjangnya 5 meter, kurangnya dari siku-siku yang lain. Nyatakan luas taman tersebut dalam bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita susun model matematika dengan membuat pemisalan seperti berikut. Misalkan, X sama dengan panjang salah satu sisi taman, maka X-5 sama dengan panjang sisi taman yang lain. Karena taman berbentuk segitiga siku-siku, maka rumus luas segitiga siku-siku, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ditemukanlah seperti ini ya. Perhatikan bahwa bentuk setengah X pangkat 2 min 5/2X merupakan bentuk aljabar dengan koefisien rasional, yaitu setengah dan 5/2, min 5/2. Perhatikan lagi bentuk-bentuk aljabar berikut. 2X/3 plus X/2, koefisiennya adalah 2/3 dan 1/2. Dan seterusnya. Bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional. Bentuk-bentuk aljabar dapat juga berbentuk seperti berikut, yaitu 2/A, 1/AB, 3A/B, 5A per 4B pangkat 2, 4/A plus B, 3B/2A min B. Nah, ini bentuk ini disebut bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal. Sedangkan bentuk yang ini ya, yang antum lihat di layar yang mengalami garis kuning ini, disebut bentuk aljabar dengan penyebut suku 2. Yang keempat, aljabar bentuk rasional bersusun. Selain aljabar berbentuk rasional yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga aljabar yang berbentuk rasional bersusun. Bagaimana bentuknya? Perhatikan contohnya berikut ini, yaitu 1/A plus 1/B per A plus B. Ya. Dan ini ataupun ini. Pengertian KPK dan FPB bentuk aljabar. KPK dari 2 atau lebih bentuk aljabar adalah hasil perkalian faktor-faktor prima dari bentuk-bentuk aljabar tersebut. Jika ada faktor-faktor yang sama, diambil yang pangkatnya tertinggi. Nah, itu disebut dengan FPB dari 2 atau lebih bentuk aljabar adalah hasil perkalian faktor-faktor prima yang sama dari bentuk-bentuk aljabar tersebut, yang pangkatnya terendah. Untuk mengetahui cara mencari KPK dan FPB dari bentuk-bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut. Nih, ada soal. Tentukan KPK dan FPB dari 15X pangkat 2 dan 16XY. Penyelesaiannya, ya. 15X pangkat 2 sama dengan 3 kali 5 kali
X pangkat 2 ya. 3 kali 5, 15. Nah, ini dijabarkan dulu. Yang 16, 16X sama dengan 2 pangkat 4 kali X kali Y. Faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terendah adalah X. Ini paham ya maksudnya, yang 2 pangkat 4 ini 2 kali 2, nah sama dengan 16. KPK dari 15X pangkat 2 dan 16XY sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 kali X pangkat 2 kali Y. Sama dengan 240X pangkat 2Y. FPB-nya dari 15X pangkat 2 dan 16XY sama dengan X. Penggunaan KPK untuk menyamakan penyebut aljabar bentuk rasional. Bentuk-bentuk aljabar yang memuat bilangan rasional dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebut-penyebutnya sama. Untuk menyamakan penyebut-penyebut pecahan tersebut digunakan KPK. Perhatikan contoh berikut ini. Antum bisa lihat di bukunya contoh 3.14 pada halaman 114 ya. Samakan penyebut dari 2 per 2XY dan 2 per Y kuadrat. Penyelesaian kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, ini penyelesaiannya udah jelas di sini ya. Nah, kita tadi dari sini ya. Nah, ini antum catat nanti ya. Terus habis itu seperti biasa tugasnya mencatat aja. Antum catat ini, kirimkan ke link Google Form yang akan mualim taruh di bawah video ini. Setelah itu ini juga antum catat. Nah, kita langsung ke 7 penggunaan FPB untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Ini dibagi beberapa macam lagi ya. Yang pertama, yang A, menyederhanakan bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional. Jika bentuk-bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional belum sederhana, dapat disederhanakan dengan menggunakan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini juga antum catat. Baik, mualim jelaskan sedikit. Sederhanakan bentuk 3P kuadrat Q per 12P Q pangkat 3 R. Kita cari FPB dari 3P pangkat 2 Q dan 12P Q pangkat 3 R. Dijabarkan dulu FPB-nya. 2P kuadrat pangkat Q, maksudnya 2P kuadrat Q sama dengan 3 kali P kuadrat kali Q. 12P Q pangkat 3 R sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali P kali Q pangkat 3 kali R. Faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terendah adalah 3, P, dan Q. Ya. Nah, FPB dari 3P kuadrat Q dan 12P Q pangkat 3R sama dengan 3 kali P kali Q sama dengan 3P Q. Dijabarkan seperti ini. Jadi bentuk paling sederhana dari 3P pangkat 2 Q per 12P Q pangkat 3R adalah ini, yaitu P per 4Q pangkat 2R. Yang B, menyederhanakan aljabar berbentuk rasional bersusun. Langkah-langkah, jangan lupa ini dicatat ya nanti. Langkah-langkah untuk menyederhanakan aljabar berbentuk rasional bersusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan KPK penyebut setiap komponen rasional bersusun tersebut. Yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut rasional bersusun dengan KPK yang telah diperoleh. Yang ketiga, sederhanakan pembilang dan penyebut rasional bersusun tersebut sehingga pembilang dan penyebutnya tidak lagi berbentuk rasional. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya sederhanakan bentuk berikut ya, ada 2. Yang pertama, ini penyelesaiannya ya. Silakan antum catat ini yang ada di video ini, yang ada di layar, antum pause terus catat ya. Contoh soal ini. Nah, ini adalah terakhir. Tapi itu saja yang dapat mualim sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan langsung aja japri WA ke mualim. Untuk tugasnya yang perlu antum catat adalah contoh-contoh soal yang sudah mualim berikan di video ini, yaitu
Ini ya, yang pertama contoh 3.16, contoh 3.15, contoh 3.14, dan selanjutnya adalah yang ini ya. Jadi ada 4 contoh yang harus antum tulis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.